Api yang cemerlang itu bagaikan awan api yang menyambar di udara kosong. Suhu yang mengerikan juga meningkat di tempat ini, menyebabkan lautan darah di tanah menguap dengan cepat. Ketua aliansi, itu ketua aliansi Xiaoyan. Ketua aliansi telah keluar dari retretnya. Kita selamat. Salam hormat untuk ketua aliansi, ucap para anggota aliansi. Api yang tiba-tiba muncul tiba-tiba ini membuat semua orang yang tadinya panik berlarian seketika terhenti. Banyak pasang mata menatap ke langit, hingga akhirnya mereka terpaku pada sosok yang familiar di dalam kobaran api yang cemerlang. Seketika wajah semua orang menunjukkan kegembiraan dan sukacita yang meluap-luap. Sorak-sorai yang memekakan telinga menggema di tempat ini. Banyak dari mereka bahkan berlutut saking gembiranya. Harapan yang muncul setelah keputusasaan membuat wajah mereka yang masih dipenuhi kepanikan seolah tercapik-capik karena kegembiraan yang meluap-luap. Pada dasarnya, setelah berbagai pertempuran, posisi Xiaoyan di hati semua orang dalam aliansi benar-benar tak tertandingi. Meskipun Xiaoyan mungkin kurang dalam hal usia dan juga pengalaman, semua orang tahu bahwa justru bahu yang tampaknya lemah inilah yang menopang seluruh aliansi. Di hati banyak anggota aliansi, sosok itu adalah sosok yang tidak akan pernah gagal. Ini adalah semacam aliran sesat gila yang mereka miliki terhadap Xiaoyan dalam hati mereka. Namun, kegilaan semacam ini jelas akan menyebar luas sebagai virus di tengah keputusasaan ini. Oleh karena itu, bahkan mereka yang bukan anggota aliansi Istana Langit pun menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka. Karena memang benar bahwa mereka membutuhkan dukungan yang dapat diandalkan dalam menghadapi keputusasaan total. Tirai api nampak membentang di langit dan menyelimuti jutaan orang di sekitarnya. Sosok manusia di dalam api yang cemerlang itu pun semakin jelas seiring tirai api membentang. Akhirnya api itu melemah dan sosok berpakaian hitam muncul dengan jelas di udara. Itu benar-benar Xiaoyan, ucap Liu Qing. Sejumlah besar pakar telah berkumpul tak jauh dari markas aliansi. Dari kelihatannya, mereka semua berasal dari faksi yang sama. Pada saat ini, seorang pria kekar dari dalam kelompok itu mengangkat kepalanya. Matanya berapi-api saat ia menatap sosok di langit. Kegembiraan yang meluap-luap memenuhi suaranya. Kakak Liu Qing, benarkah itu dia? Tanya seorang wanita cantik di belakang pria itu tanpa sadar. Karena siapa sangka, setelah lebih dari 1 dekade tidak bertemu orang ini, junior yang pernah berlatih bersamanya di Akademi Jianan saat itu benar-benar telah mencapai puncak sejati benua ini. Liu Fei, ini benar-benar tidak salah lagi. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Dulu di akademi, kekuatannya masih setara denganku, ucap Liu Qing. Di sisi lain, Liu Fei menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Tampak sosok yang dipuja oleh banyak orang bak dewa itu berdiri. Ekspresinya nampak agak rumit. Karena siapa sangka orang yang dulu sempat berselisih dengannya di akademi dalam bisa sampai ke tahap seperti itu. Beberapa mata familiar lainnya juga mengamati sosok di langit dari titik-titik lain di sekitar aliansi. Semuanya juga nampak mendesah penuh emosi. Apakah itu benar-benar Xiaoyan? Ucap banyak ahli dari klan Hun di luar penghalang api menunjukkan keterkejutan yang mendalam di mata mereka saat melihat sosok yang familiar itu. Jelas bahwa tak seorang pun dari mereka dapat membayangkan bahwa Xiaoyan benar-benar telah mencapai tahap mengerikan ini setelah menghilang selama lebih dari setengah tahun. Itu Daudi, ucap Huntiandi sembari berdiri di atas teratai darah. Mata merahnya juga menunjukkan gejolak yang intens. Sesaat kemudian, ia akhirnya tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Bagaimana ini mungkin? Gumam Huntiandi. Sesaat kemudian, ekspresi Huntiandi tiba-tiba berubah garang saat ia bergumam. Suaranya juga berubah menjadi raungan yang menggema seperti guntur di langit. Sebenarnya, Huntiandi juga tidak bisa disalahkan karena tiba-tiba kehilangan dirinya. Ia telah membayar harga yang sangat mahal tanpa disadari untuk mencapai tahap ini hari ini. Namun setelah ia berhasil, ia menemukan bahwa ada orang lain yang juga telah mencapai tahap yang sama dengannya.
Lalu bagaimana mungkin ia bisa begitu saja menerima hal ini? Apalagi mengingat orang ini hanyalah seekor semut yang bisa dengan mudah dilenyapkannya setahun yang lalu. Oleh karena itu, ketidakseimbangan hatinya telah mencapai batasnya. Kau bukan satu-satunya orang di dunia ini yang berhasil masuk ke kelas Dodi, ucap Xiaoyan. Seorang pemuda berpakaian hitam muncul setelah api padam. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Huntiandi yang tampak kehilangan kendali. Senyum tersungging tanpa sadar. Mata hitam pekat yang awalnya gelap kini memancarkan kilau cemerlang. Selain itu, tatapannya juga tampak luar biasa hangat dan dalam. Ada segel api di alisnya. Segel itu terbuat dari berbagai warna cemerlang. Semacam fluktuasi khusus juga nampak terpancar darinya. Menghadapi riak ini, magma jauh di bawah tanah mulai mengalir dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Saat ini, Xiaoyan berdiri diam di langit. Tak ada sedikit pun riak dogi di sekujur tubuhnya. Ia bahkan tampak biasa saja. Namun, hanya seorang ahli sejati yang bisa merasakan kekuatan tak terbayangkan apa yang tersimpan di dalam tubuh kurusnya. Dan mereka tentu saja mengerti bahwa kekuatan itu mampu menghancurkan dunia. Namun bagaimanapun, Huntiandi bukanlah orang biasa. Setelah mengalami keterkejutan awal, riak di mata merahnya pun mereda. Ekspresinya dipenuhi kesuraman saat ia mengamati Xiaoyan dengan seksama dan berbicara dengan suara berat. Tubuhmu memiliki aroma dewa kuno Tause, ucap Huntiandi. Aku hanya beruntung mendapatkan warisan dewa kuno, ucap Xiaoyan sembari tertawa pelan. Api pelahap ketiadaan terkutuk, gumam Huntiandi. Di sisi lain, Xiaoyan meliriknya dengan acuh tak acuh. Seketika, tatapannya menyapu daratan yang hampir hancur ini. Akhirnya, ia mengulurkan tangannya. Cahaya terang nampak mendarat di tubuh Sukun yang terhempas ke tanah oleh tendangan Huntiandi. Dan seketika, luka parah di tubuh Sukun segera sembuh di bawah cahaya terang ini. Sesaat kemudian, tubuh besar Sukun dengan cepat berubah menjadi wujud manusia setelah luka-lukanya sembuh. Wajahnya sedikit pucat saat ia tersenyum pahit dan kemudian berkata kepada Xiaoyan, "Kau akhirnya keluar. Jika kau terlambat sedikit, semua orang yang hadir kemungkinan besar akan dimusnahkan oleh orang itu," ucap Sukun. "Penatua Sukun, istirahatlah sebentar," ucap Xiaoyan dengan suara lembut. "Baiklah," ucap Sukun sembari mengangguk. Meskipun suara Xiaoyan terdengar cukup lembut, Sukun masih bisa merasakan tekanan yang samar yang terkandung di dalamnya. Bahkan tekanan itu seolah-olah melampaui dunia ini. Di bawah tekanan itu, bahkan ia tak punya pilihan selain menundukkan kepala. Ia langsung mengangguk dan kemudian berkata, "Kami akan berjaga-jaga terhadap pasukan klan Hun. Huntiandi akan diserahkan kepadamu untuk dihadapi, karena pada dasarnya Dodi pada akhirnya hanya bisa dihadapi oleh Dodi," ucap Sukun. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Matanya melirik ke bawah. Sudut bibirnya melengkung saat ia melihat pasukan aliansi menderita kerugian besar. Dari kelihatannya, Huntiandi jelas berniat untuk melenyapkan mereka semua. Cara yang benar-benar kejam. Kau benar-benar menciptakan pembantaian seperti itu untuk menyelesaikan langkah terakhir pil embriotik tadi, ucap Xiaoyan berkomentar pelan. Pemenangnya adalah raja. Prosesnya tidaklah penting, ucap Huntiandi sembari tertawa dingin. Sesaat kemudian, ia menatap Xiaoyan dan kembali berkata, "Hari ini akan menjadi pertempuran yang menentukan bagi kita semua. Jika kau kalah, tidak akan ada pasukan aliansi yang tersisa," ucap Huntiandi. "Namun jika kau kalah, klan Hun juga akan musnah," ucap Xiaoyan berkata dengan suara lemah. Ia sudah lama menyimpan kebencian yang mendalam terhadap klan Hun, dan jika ada kesempatan, ia pasti tidak akan berbelas kasih. Ia akan melenyapkan mereka yang seharusnya ia lenyapkan. Baguslah. Kalau begitu, mari kita lihat apakah klan Hunku atau pasukan aliansimu yang akan dimusnahkan hari ini, ucap Huntiandi. Huntiandi tertawa terbahak-bahak. Gitarah yang dahsyat meletus dari tubuhnya. Seketika itu, Ki itu dengan cepat berubah menjadi lautan darah yang tak berujung.
Energi yang terkandung di dalamnya pun benar-benar dahsyat. Semua anggota klan Hun mundur 5.000 km, ucap Hun Tiandi dengan suara dingin setelah lautan darah menyebar. Para ahli dari klan Hun buru-buru mundur setelah mendengar teriakannya. Karena pada dasarnya, pertarungan antara dua elit Dodi ini bisa menghancurkan dunia. Karena jika mereka sampai terjebak, bahkan seorang elit Doseng pun akan musnah di tempat. Terlebih lagi, semua orang mengerti bahwa kunci kemenangan adalah Xiaoyan dan Hun Tiandi. Hasil pertarungan mereka akan menentukan hasil akhir kedua belah pihak. Xiaoyan, hari ini adalah hari di mana aku menjadi dewa. Xiaoyan, kau harus membuatku menikmati pertarungan ini, ucap Hun Tiandi. Darah yang mengerikan menyebar di mata Hun Tiandi. Ia juga nampak berdiri di lautan darah. Saat itu, kesombongan yang membumbung tinggi muncul. Orang ini mungkin kejam, tetapi ia juga bisa dianggap sebagai individu yang angkuh dan kuat. Dan tak terhindarkan lagi, salah satu dari mereka pasti akan musnah dalam pertempuran ini. Di sisi lain, Xiaoyan mengerti bahwa dirinya harus bertarung dengan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini. Aku akan bergabung denganmu sampai akhir, ucap Xiaoyan. Ada sedikit kegembiraan yang terpancar di mata Xiaoyan. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan puncak di seluruh benua Dogi dalam 10.000 tahun. Dan tak terpungkiri lagi bahwa pertempuran ini pasti akan menyebar lintas generasi. Di sudut lain, semua orang menahan nafas sambil menatap langit yang hampir seketika kosong. Sekalipun mereka berdua belum menyerang, tetapi aura mereka telah menekan hati semua orang bagaikan gunung. Saat ini, lautan darah menutupi langit. Warna merah tua mata Hun Tiandi tampak semakin pekat. Kakinya tiba-tiba melangkah maju saat pertarungan ini berlangsung sesaat. Seluruh langit bergetar saat ia melangkah maju. Lautan darah yang mengerikan itu juga mengerut dengan liar. Lautan itu langsung berubah menjadi gelombang darah raksasa setinggi 100.000 kaki yang menyapu Xiaoyan tanpa ampun. Bahkan tubuh Xiaoyan nampak sekecil semut saat menghadapi gelombang darah setinggi ratusan ribu kaki. Menghadapi hal itu, mata Xiaoyan yang berkilau menatap gelombang darah itu yang memiliki momentum yang mengejutkan. Karena pada dasarnya, energi yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah menghancurkan elit Doseng bintang 9 bersama jiwanya. Abi, kemarilah, ucap Xiaoyan. Xiaoyan nampak menggerakkan mulutnya. Sebuah suara lembut terdengar. Saat itu, tanah di bawahnya bergemuruh dan terbelah menjadi jurang yang sangat besar. Dan seketika itu, magma merah tua melesat ke langit seperti air mancur. Hingga akhirnya, magma itu melayang di langit dan berubah menjadi gelombang magma raksasa yang berbenturan keras dengan gelombang darah. Dan sesaat kemudian, begitu ledakan terjadi, tanah pun bergetar. Hujan darah yang disertai magma turun dari langit bagai badai dan menyelimuti seluruh dataran tengah. Namun di sisi lain, Hun Tiandi tidak terkejut serangannya terhenti. Jika menghabisi seorang elit Dodi semudah itu, ia tidak akan bersikeras melakukannya selama ribuan tahun. Namun meskipun demikian, ekspresinya jelas menjadi sedikit lebih serius. Karena pada dasarnya, Xiaoyan telah menerima serangannya dengan begitu mudah. Ini berarti Xiaoyan juga telah benar-benar memasuki tahap ini dan tidak bergantung pada bantuan eksternal apapun untuk sementara waktu. Petir pengikis, jantung iblis darah, ucap Hun Tiandi. Sesaat kemudian, Hun Tiandi menginjak teratai darah. Tangannya tiba-tiba menunjuk ke arah awan darah yang menyelimuti dataran tengah. Dan seketika itu, awan darah itu langsung bergetar hebat seperti organ raksasa dan dengan cepat menyusut ke dalam tubuhnya. Saat awan darah yang tampaknya tak terbatas itu menyusut, ruang kosong itu sendiri juga runtuh. Retakan hitam pekat di angkasa menyebar di langit dengan kecepatan yang mengerikan. Detik berikutnya, awan darah tiba-tiba menyebar. Petir darah yang tak terhitung jumlahnya bagaikan gunung melesat dengan ganas ke arah Xiaoyan di bawah bagaikan badai. Bahkan, energi yang terkandung dalam setiap tetes hujan darah itu sudah cukup untuk mengguncang kelompok Guyuan. Di sisi lain, ekspresi melintas di mata Xiaoyan saat ia menatap kilat darah yang menghujani dari segala penjuru. Aura ganas yang tak tertandingi juga terpancar dalam kilat darah itu.
Jika seseorang tersambar dan aura ganas itu memasuki tubuhnya, pikirannya akan hancur. Sesaat kemudian, api yang cemerlang melesat keluar dari tubuh Xiaoyan dengan cepat, hingga akhirnya ia berubah menjadi sosok api raksasa yang berdiri di udara. Raksasa api ini melebarkan mulutnya yang besar. Seketika, dunia menjadi sunyi. Api yang sangat cemerlang tiba-tiba menyembur dari mulutnya seperti awan yang membara dan berbenturan dengan kilat darah yang tak terhitung jumlahnya. Seketika itu juga, api yang cemerlang dan kilat darah bertabrakan dengan dahsyat di langit. Seluruh daratan pun bergetar dan membentuk banyak retakan besar di bawah fluktuasi energi yang tak tertandingi ini. Di sisi lain, hati semua orang tercekat saat menyaksikan kilat darah dan serangan api yang saling berbalas di langit. Saling serang yang begitu mengerikan hingga tak terlukiskan dengan kata-kata. Bahkan satu serangan saja kemungkinan besar akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya jika mendarat di markas aliansi. Mana di antara keduanya yang punya peluang menang lebih tinggi? Ucap Lei Ying sambil berdiri di samping Gu Yuan. Karena bahkan ia sendiri juga ketakutan dengan pertempuran yang mengerikan itu. Gu Yuan terkejut mendengarnya. Ia tertawa ketir dan menggelengkan kepalanya. Ini juga pertama kalinya aku menyaksikan pertarungan antar Dodi. Sulit sekali memprediksi siapa yang punya peluang menang lebih tinggi. Namun, Hun Tiandi bagaimanapun juga adalah kepala klan Hun. Seorang elit Dodi juga pernah muncul di klan Hun sebelumnya. Kemungkinan besar dia sedikit lebih baik daripada Xiaoyan dalam hal penggunaan energi. Namun tentu saja kau tidak perlu terlalu khawatir. Xiaoyan juga telah memperoleh warisan Dewa Kuno Tause. Dia mungkin juga memiliki beberapa serangan mematikan, ucap Gu Yuan. Semua orang hanya bisa tersenyum ketir dan menganggukkan kepala setelah mendengar ini. Mereka juga terus menyaksikan pertempuran dunia yang hebat itu dengan wajah cemas. Karena pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk campur tangan dalam pertempuran sebesar itu. Saat ini petir darah menyelimuti langit. Hun Tiandi menatap Xiaoyan yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesulitan menghadapi serangannya. Ekspresi muram terpancar di matanya. Pertarungan buntu seperti ini bukanlah sesuatu yang ingin ia lihat. Xiaoyan, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah maju ke kelas Dodi, kau akan mampu melawanku, ucap Hun Tiandi. Hun Tiandi menghirup udara. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat serius. Di sisi lain, kilatan darah yang menutupi langit telah melemah. Hun Tiandi tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar di hadapan banyak mata yang ketakutan. Seketika itu, sebuah kekuatan hisap meletus. Awan darah yang memenuhi langit telah berubah menjadi cahaya darah yang menyerbu ke dalam mulutnya saat itu juga. Awan darah tebal itu dikumpulkan dari awan esensi banyak orang. Namun, awan itu langsung dilahap oleh Hun Tiandi. Setelah awan darah yang menyelimuti dataran tengah selama setengah tahun dilahap, sinar matahari yang hangat kembali turun. Banyak orang nampak sedikit bersemangat saat memandangi sinar matahari yang agak menyilaukan itu. Baru setelah merasakan atmosfer kiamat yang tiba, mereka menyadari betapa berharganya benda-benda yang biasanya biasa saja itu. Tentu saja, mereka juga mengerti bahwa sekarang bukan saatnya untuk bersemangat. Pertempuran di langit yang akan menentukan nasib benua Dogi baru saja memasuki tahap yang paling intens. Setelah awan darah yang menyebar di langit ditelan oleh Hun Tiandi, tubuhnya membengkak. Dalam sekejap, ia berubah menjadi raksasa berwarna darah setinggi 100.000 kaki. Cahaya darah dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Akibatnya, ia berubah menjadi lapisan pelindung darah yang menyelimuti tubuh raksasa setinggi 100.000 kaki itu. Raksasa darah itu berdiri di langit dan menyelimutinya. Menghadapi serangan visual yang mengerikan itu, tak seorang pun menduga bahwa pukulan Hun Tiandi ini akan mampu mengubah area dalam radius puluhan ribu kilometer menjadi jurang yang dalam. Hah, ini tubuh darahku. Apa yang bisa kau lakukan? Ucap Hun Tiandi. Mata merah besar Hun Tiandi menatap Xiaoyan. Saat ini, kilatan angin melonjak saat ia bernafas. Ia menghembuskan nafas dan energi seluruh dataran tengah tampak berfluktuasi drastis. Apakah itu adalah tubuh Dodi? Gumam Gu Yuan.
Di sisi lain, ekspresi Guyuan dan yang lainnya berubah drastis saat mereka memandang Huntiandi yang tingginya 100.000 kaki. Sebagai orang-orang dari klan kuno, mereka tentu saja menyadari bahwa elit Dodi dapat menyatukan dunia ke dalam tubuh mereka. Pada saat itu, mereka akan menjadi dunia, dan hanya dengan mengangkat tangan saja, alam semesta dapat hancur. Kekuatannya sungguh luar biasa dan mengerikan. Tubuh raksasa ini tidak terbentuk dari energi, melainkan ia adalah tubuh fisik yang kokoh. Bayangkan betapa mengerikan aura tubuh setinggi 100.000 kaki itu. Kemampuan semacam ini disebut oleh yang lain sebagai tubuh Dodi, karena seseorang hanya bisa menggunakannya setelah mencapai kelas Dodi. Oleh karena itu, ekspresi Guyuan dan yang lainnya berubah drastis setelah melihat pemandangan ini. Namun, sebelum mereka sempat panik, Xiaoyan di langit menatap sosok besar ini tanpa rasa takut dan tertawa. Tangannya membentuk segel yang berbeda. Selanjutnya, daratan terbelah, magma yang tak berujung naik, hingga akhirnya mereka berubah menjadi api merah yang pekat dan menyerbu tubuh Xiaoyan. Setelah api merah yang bergulung-gulung ini menyerbu tubuh Xiaoyan, ia mulai membesar di hadapan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya yang cemas. Terlebih lagi, api cemerlang dengan cepat bersiul keluar dari pori-pori di sekujur tubuh Xiaoyan. Api-api itu juga berubah menjadi banyak naga api yang mengelilinginya. "Kau memang punya beberapa kemampuan," ucap Huntiandi. Di sisi lain, kejutan melintas di mata Huntiandi setelah melihat naga api cemerlang bertebaran di sekitar tubuh Xiaoyan. Kemudian, ia tertawa dingin dan berkata, "Aku ingin melihat apakah tubuh darah di milikku atau tubuh api di milikmu yang lebih kuat," ucap Huntiandi. Segera setelah itu, Huntiandi melangkah maju. Tawa dinginnya terdengar. Diiringi angin dan kilat, ia melancarkan pukulan yang tampak biasa saja. Pukulan itu pun dengan cepat runtuh di langit. Darah yang tak berujung mengalir deras ke arah Xiaoyan dari segala arah. Di sisi lain, Xiaoyan hanya menengus dingin saat melihat Huntiandi menyerang langsung. Namun, ia tidak menghindar. Sebuah pukulan dilayangkan ke depan. Naga api cemerlang yang mengelilinginya dihantam ke depan tanpa ampun. Darah dan naga api bertabrakan dengan dahsyat. Angin yang dahsyat menghancurkan gunung-gunung di bawahnya hingga menjadi debu. Di sisi lain, banyak sekali kelompok orang yang bergegas mencari tempat persembunyian. Kekuatan destruktif dari pertempuran antara dua orang yang tak tertandingi di langit itu sungguh mengejutkan. "Hati-hati," ucap Guyuan. Di sisi lain, Guyuan dan yang lainnya buru-buru membentuk penghalang pertahanan. Penghalang itu bertumpuk dengan penghalang api yang dipasang Xiaoyan sebelumnya, nyaris tak mampu menahan angin kencang yang mengerikan itu. Tubuh Xiaoyan dan Huntiandi yang setinggi 100.000 kaki di langit mundur beberapa langkah. Setiap langkah mereka menyebabkan ruang dalam radius 10.000 kaki hancur menjadi kehampaan hitam. Namun, mereka langsung menyerang setelah mundur. Pertarungan semacam ini memang tidak terlalu spektakuler, tetapi merupakan tabrakan yang sangat dahsyat. Tak seorang pun bisa membayangkan betapa dahsyatnya benturan fisik antara makhluk-makhluk setinggi 200.000 kaki itu. Awan dan angin bergulung-gulung saat tabrakan terjadi. Petir menyambar, seolah-olah seluruh dunia bergetar karena pertarungan ini. Benturan dua makhluk raksasa itu jelas telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa di dataran tengah. Tanah terus berguncang, retakan besar membentuk jurang dalam yang membelah dataran tengah menjadi dua. Semua makhluk hidup ketakutan di bawah getaran ini. Karena pada dasarnya, sebuah riak kecil saja dapat memusnahkan bahkan seorang dosen elit. Guyuan dan yang lainnya menatap langit yang jauh dengan wajah pucat. Ruang di sana berulang kali runtuh, namun kerusakan ini kemudian diperbaiki. Siklus ini terus berlanjut, membuat pori-pori seseorang berdiri ketakutan. Pertempuran seperti ini berlangsung selama setengah hari penuh. Suara gemuruh yang menggelegar menyambar dari dataran tengah dan bergema di seluruh benua Dogi. Beberapa ahli di luar dataran tengah juga mendeteksi getaran ini. Mereka pun segera menyerbu ke arah dataran tengah. Namun, angin kencang yang bertiup ke arah mereka saat hendak melangkah ke wilayah dataran tengah membuat mereka memuntahkan darah dan kemudian mundur. Semua ahli ini yang sebelumnya tampak tenang, kini pucat pasi, dan tak satu pun dari mereka berani masuk.
Ledakan api misterius, ucap Xiaoyan. Sesaat kemudian, tabrakan dahsyat lainnya yang mengguncang bumi terjadi di langit yang jauh. Sebuah teriakan pelan yang telah lama tertahan tiba-tiba terdengar selama bentrokan itu. Tak lama kemudian, badai api yang mengerikan menyapu. Sesosok manusia mendarat dengan keras dan menghancurkan pegunungan di kejauhan menjadi lubang yang dalam. Di sisi lain, kelompok Guyuan langsung bersorak gembira setelah melihat sosok besar itu jatuh ke tanah. Ini karena orang itu sebenarnya adalah Hun Tiandi. Sepertinya Xiaoyan lah yang menduduki kepala bagian atas dalam pertarungan langsung antar keduanya. Mengandalkan pil obat untuk naik ke kelas Dodi memang bukan pilihan terbaik. Xiaoyan telah mendapatkan warisan dewa kuno. Terlebih lagi, ia telah berlatih keras di makam surgawi selama hampir 3 tahun. Di sisi lain, Hun Tiandi baru menghabiskan setengah tahun. Ucap Sukun tampak bersemangat saat berkata. Semua orang tersenyum gembira mendengar kata-katanya. Tekanan berat di hati mereka pun telah lenyap sepenuhnya. Dibandingkan dengan kelompok Guyuan, ekspresi orang-orang dari klan Hun tiba-tiba memucat. Mereka juga jelas mengerti akhir seperti apa yang akan terjadi jika Xiaoyan menang. Di sudut lain, tubuh besar di jurang yang dalam itu sekali lagi melayang ke langit, sementara hati mereka panik. Hun Tiandi, sepertinya tubuh darahdimu tidak sebanding dengan tubuh api Diku, ucap Xiaoyan sembari perlahan menekan darah yang bergolak di dalam tubuhnya dan tertawa. Lagi pula, sepertinya kekuatanmu mulai terkuras, ucap Xiaoyan. Ekspresi Hun Tiandi sangat muram. Ia sangat menyadari kondisi tubuhnya. Setelah bertukar pukulan, ia menyadari bahwa meskipun kekuatannya juga sangat menakutkan, stamina auranya lebih rendah daripada Xiaoyan. Itu mungkin karena ia mengonsumsi pil obat. Dan selain itu, tubuh Dodi Xiaoyan dibangun dari banyak api surgawi. Kekuatannya secara alami tak tertandingi. Bahkan tubuh di darahnya pun sedikit lebih rendah. Dan jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar ia akan benar-benar kalah. Dan ini adalah sesuatu yang pasti tidak akan dia biarkan terjadi. Jangan merayakan terlalu dini, ucap Hun Tiandi. Tatapan Hun Tiandi menyapu dataran tengah di bawah. Ekspresi ganas melintas di matanya. Xiaoyan, awalnya aku tidak berminat melakukan ini. Namun, kau yang memintanya. Hari ini, aku akan menggunakan seluruh dataran tengah ini untuk menguburmu, ucap Hun Tiandi. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar setelah suaranya yang lantang terdengar. Cahaya darah yang terang melesat ke bawah dan akhirnya memasuki daratan. Selanjutnya, semua orang tercengang melihat cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya menyebar secepat kilat setelah mendarat di tanah. Oleh karena kejadian itu, banyak garis darah muncul persis seperti pembuluh darah di tanah dataran tengah. Di sisi lain, Xiaoyan sedikit terkejut saat menyaksikan pemandangan ini. Melihat ke bawah dan ke atas, ia melihat cahaya darah menyelimuti seluruh dataran tengah dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dataran tengah tiba-tiba berguncang hebat sementara Xiaoyan merasa terkejut. Cahaya darah setinggi 100.000 kaki melesat dari berbagai titik di dataran tengah menuju langit. Arah dari mana cahaya darah ini muncul? Tampaknya itu adalah tempat di mana klan Hun telah menempatkan formasi melah bro menghilangkan kehidupan, ucap Guyuan tiba-tiba berseru saat dia melihat tempat-tempat di mana cahaya darah muncul. Di sisi lain, Sukun sepertinya teringat sesuatu saat itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia berteriak kaget. Posisi-posisi ini ternyata juga membentuk formasi jika disatukan, ucap Sukun. Ini benar-benar susunan yang begitu besar, ucap kelompok Yanjin yang terkejut. Karena sebenarnya ini adalah formasi yang mengelilingi seluruh dataran tengah. Lalu, apakah benar-benar ada seseorang yang bisa melakukan ini? Xiaoyan, klan Hunku sudah bersiap selama 1000 tahun. Kami siap menghadapi skenario terburuk sekalipun. Kau pasti akan lenyap hari ini, ucap Hun Tiandi. Cahaya darah menyelimuti dataran tengah. Cahaya itu menyebar di angkasa luas. Cahaya itu berubah menjadi formasi yang luar biasa besar dan aneh. Formasi ini diwariskan dari Dodi elit pertama klan Hunku. Namanya adalah Arai Pembantaian Di, ucap Hun Tiandi sembari menatap Xiaoyan dengan aneh. Selain itu, ia juga tertawa dingin dan gelap. Di sisi lain, mata Xiaoyan sedikit menerawang. Ia mendongak,
mengamati formasi aneh di langit dengan cahaya merah menyala. Pada dasarnya, ia memang bisa mendeteksi jejak bahaya darinya. Kau memang pantas menjadi Huntiandi. Kau bahkan bisa memprediksi situasi hari ini, ucap Xiaoyan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Formasi hebat ini membutuhkan persiapan yang sangat rumit. Namun sayangnya, penglihatan Xiaoyan kurang baik. Ia bahkan tidak bisa melihat kegunaan sebenarnya dari formasi melahap roh menghilangkan kehidupan. Bersiap menghadapi skenario terburuk dalam segala hal yang kami lakukan. Inilah alasan mengapa klan Hun dapat bertahan hingga saat ini. Xiaoyan, aku telah mengaktifkan formasi ini dengan menggunakan darah puluhan juta warga keturunan. Kau sama saja telah membuktikan kemampuanmu dengan musnah dalam formasi ini, ucap Huntiandi. Setelah lautan darah yang menghilang menyerbu ke dalam formasi, cahaya aneh tiba-tiba berkelap-kelip di dalamnya. Cahaya darah itu berkumpul dengan cepat, hingga akhirnya berkumpul dan berubah menjadi bilah darah transparan raksasa yang mengandung bau darah tak berujung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Pedang darah itu sangat aneh. Pedang itu tidak memiliki gagang, tetapi cahaya darah yang terpancar darinya seolah mampu membelah dunia ini. Matahari yang cerah di langit telah meredup saat bilah darah ini muncul. Seluruh dunia perlahan menjadi gelap. Sepertinya bahkan matahari, bulan, dan awan pun takut pada bilah darah aneh itu. Semua orang dari klan Hun, dengarkan, persembahkan dirimu sebagai korban untuk pedang itu, ucap Huntiandi. Huntiandi tiba-tiba berteriak keras saat pedang darah itu muncul. Pasukan klan Hun di kejauhan segera bergemuruh. Setelah itu, ribuan ahli menggertakkan gigi dan kemudian melesat maju. Ekspresi Huntiandi nampak acuh tak acuh. Segel tangannya berubah dan bilah darahnya berkilat. Tak lama kemudian, para ahli dari klan Hun yang berjarak puluhan ribu kaki yang telah menyerbu ke depan berakhir dengan kepala mereka terpisah dari tubuh mereka. Darah berceceran dan tubuh mereka pun dengan cepat layu. Hingga akhirnya mereka berubah menjadi debu yang berhamburan di dunia ini. Setelah menyerap darah para ahli dari klan Hun, bilah darah aneh itu pun tampak semakin nyata. Xiaoyan, ini sudah berakhir, ucap Huntiandi. Mata Huntiandi tampak liar saat menatap bilah pedang aneh itu. Sesaat kemudian, seteguk darah esensi dimuntahkan. Suara dengung pedang pun langsung terdengar saat darah esensi ini mendarat di bilah pedang darah. Dan di sisi lain, perasaan bahaya di hati Xiaoyan semakin kuat saat suara pedang ini muncul. Seluruh tempat hening saat semua orang menyaksikan pemandangan ini di langit. Mereka bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dari bilah darah aneh itu. Kemungkinan besar serangan ini bisa melukai Xiaoyan dengan serius. Pisau darah hantu pembantai Di. Legenda itu benar-benar nyata, ucap Guyuan. Ekspresi Guyuan menjadi sangat pucat saat ini. Orang lain mungkin tidak mengenal apa yang disebut pedang darah ini, tetapi dia ingat bahwa dia pernah membaca banyak catatan tentang pedang darah hantu pembantai Di ini dari buku-buku kuno. Karena pada kenyataannya, benda ini benar-benar pernah melenyapkan seorang elit Dodi dan menggemparkan benua. Namun tidak disangka-sangka, setelah 10.000 tahun, mereka benar-benar dapat menyaksikan sendiri senjata dahsyat yang legendaris itu. Guyuan nampak mengepalkan tangannya erat-erat. Ekspresinya seputih kertas saat ia bergumam pelan. Ini buruk, gumam Guyuan.